Bulan Hitam, asal-usul mereka misterius dan tak ada yang tahu pemimpin mereka. Tujuan dan jumlah anggotanya juga tidak diketahui. Mereka organisasi terselubung. Namun, satu yang pasti, mereka bisa mendapat info apapun sebelum pihak lain. Orang yang di balik tirai itu berkata, "Senang bertemu denganmu, Ketua Yong dari Brigadir Besi. Aku Kepala Bulan Hitam Cabang Sachon, namaku Mao Wolryung." Lalu melihat ke Jin Muon, seraya bertanya siapa tamu yang ini. Ketua Yong menjawabnya, "Iya kenalanku." Lalu Jin Muon mengenalkan dirinya. Kemudian kepala cabang berkata kepada Muon, "Kalau kau berteman dengan Ketua Yong, kau pasti orang hebat. Senang bertemu denganmu, Master Jin." Dan ia mempersilahkan mereka untuk duduk. Kepala cabang bertanya kepada Ketua Yong, "Apa yang ingin kau ketahui, Ketua Yong?" Ketua yang langsung memberikan uang, dan ia berkata, "Aku ingin tahu situasi di Unnam. Tak perlu rahasia besar, ceritakan saja yang kau tahu." Mendengar kata Unnam, kepala cabang Bulan Hitam berkata, "Kami memperhatikan Unnam dengan seksama, sayangnya tak banyak info yang bisa kami kumpulkan. Tapi, bisa dipastikan kalau perselisihan tinju sempal dengan Sekte Pedang Biru Tua yang terjadi, itu karena didalangi pihak ketiga. Seperti dugaan Ketua Yong, semua ini pasti ada pihak ketiga yang ingin mencari untung." Lalu ia berkata, "Ada kemungkinan pedagang yang hilang di Unnam. Mereka ditahan atau dibunuh oleh pihak ketiga." Kepala cabang Bulan Hitam menjawab, ia berkata, "Kalau mereka dibunuh mayatnya pasti sudah ketemu. Dan tidak mungkin mereka menumpas kelompok pedagang besar tanpa jejak." Ketua Yong penasaran. Ia ingin tahu siapa dalang dari semua ini, tapi sayang sekali, untuk saat ini Bulan Hitam tak bisa banyak mengumpulkan info di Unnam, jadi tidak bisa memberitahukan soal itu. Ketua Yong kesal mendengar jawaban yang tidak memuaskan. Ia langsung beranjak pergi dari tempat itu, dan ia berkata, "Kampret. Sepertinya kita dalam masalah. Kita bisa merugi kali ini, entahlah. Ayo kita pulang." Melihat uang yang begitu banyak, kepala cabang Bulan Hitam berkata, "Biaya yang kau bayar, kurasa terlalu banyak, untuk info yang sedikit. Sebagai gantinya, akan ku beritahu satu hal." Ketua Yong menoleh ke belakang, dan kepala cabang meneruskan ucapannya. Ia berkata, "Neng Won Pyung sedang memburu kalian Ketua Yong, ia sedang merekrut pembunuh ahli." Mendengar ia sedang diburu Ketua Yong sangat kaget. Ia berkata, "Apa? Tua bangka itu sedang memburu kami?" Singkat cerita, mereka berdua pergi. Sang kepala cabang memanggil sesepuh hitam. Ia berkata, "Setelah masuk ke Unnam, suruh Bulan tersembunyi mengikutinya." Sesepuh hitam menjawabnya. Ia berkata, "Siap. Saya akan memastikan mereka mengikuti Ketua Yong." Kepala cabang dengan muka serius berkata, "Bukan dia, maksudku pria bernama Jin, ia pasti orang penting." Berpindah ke tempat lain, terlihat di sana Ketua Yong menyuruh Muon untuk pergi ke kedai duluan, sementara ia masih mempunyai pekerjaan yang harus diselesaikan. Mereka berdua pun berpisah. Setibanya di kedai, Muon memperhatikan Mun Jung yang sedang berlatih. Tiba-tiba Muon dikejutkan melihat pasukan Brigadir Besi berangkat tengah malam. Dengan penuh tanda tanya, ia berkata dalam hatinya, "Brigadir Besi mau kemana jam segini?" Waktu begitu cepat. Di keesokan harinya, rombongan pengawal bersiap untuk melanjutkan perjalanannya ke wilayah Unnam. Melihat kebanyakan para Brigadir Besi masih tertidur, Mun Jung berkata dalam hatinya, "Brigadir Besi. Apa yang mereka lakukan semalam? Hingga saat ini mereka masih tertidur pulas." Tiba-tiba pengawal yang berdekatan dengan Jin Muon, ia mengobrol dengan temannya. Ia bercerita sewaktu dirinya ke pasar. Ia mendengar tadi malam, Tuan Neng, orang terpandang di Sachon, rumahnya dijarah.
Ia dan pengawalnya mati. Sepertinya itu pembantaian, jadi pagi ini pasukan kerajaan dikerahkan untuk menangkap pelakunya. Mendengar obrolan orang itu, Muwon langsung berkata kepada Ketua Yong, "Apa kau benar-benar perlu membantai mereka, bahkan orang tak berdosa yang bekerja untuk Neng Wonpyung?" Sambil rebahan Ketua Yong menjawab perkataan Muwon, ia berkata, "Saat kau mencabut rumput, dan akarnya tersisa, rumput akan tumbuh lagi ketika musim semi. Kau harus mematikan rasa iba pada sesama, bahkan ancaman terkecil bisa mengganggu orang munafik." Jin Muwon memotong omongan Ketua Yong, dan ia bertanya lagi, "Apa itu keyakinan Brigadir Besi? Apa reputasi seperti itu yang kalian kumpulkan?" Ketua Yong menimpali ucapan Muwon, ia langsung berkata, "Kau lihat, dulu, pasien keadilanku membara sepertimu, aku mengerti maksudmu. Lagian, Nen Wonpyung duluan yang tidak mempercayai kami, dan berencana membunuh kami, itu aku yang memulai pertemuan darah, itu tak masalah. Di posisiku, aku perlu memprioritaskan hidup anak buahku, kalau tak beraksi duluan, kami yang akan dihajar, tapi begitulah situasi di dunia persilatan." Mendengar alasan Ketua Yong, Jin Muwon dengan sinisnya berkata, "Kurasa kau tak asing dengan kebenaran ini. Tidak, kau hanya pengecut." Singkat cerita, rombongan sudah melihat kota Unnam. Ketua Yong menginstruksikan harus tetap waspada. Tiba-tiba di dalam hutan terdengar suara orang minta tolong. Dan benar saja di dalam hutan ada dua orang yang berlumuran darah meminta tolong. Mu Huan langsung berteriak, ia sangat waspada dan berkata, "Berhenti di situ, tunjukkan identitasmu." Miryeo yang sedang membawa pamannya, berkata, "Kami dari keluarga Tang. Aku Tang Miryeo dan ini pamanku, kami disergap dan dia dalam kondisi kritis. Tolong kami. Kami akan membalas budi kalian." Melihat orang itu, Ketua Yong berkata dalam hatinya, keluarga Tang. Mereka juga terlibat. Bukan hanya itu, penyergap mampu membuat keluarga Tang seperti itu. Artinya mereka bukan bajingan biasa." Lalu ia menengok ke sekitar, dan lanjut berkata, "Kalau mereka dikejar sampai ke sini, berarti penyergap ada di sekitar. Ini akan merepotkan." Mu Huan seperti biasa dia selalu perhitungan dalam melakukan sesuatu, ia memperhitungkan resiko menolong keluarga Yang, jika ia membantu, ia akan masuk dalam situasi berbahaya. Akan tetapi ia curiga, ia berkata dalam hatinya, "Tunggu, bagaimana kita yakin kalau mereka benar-benar dari keluarga Tang? Bagaimana kalau mereka pihak ketiga yang terlibat di Unnam dan mereka ingin menjebak kita?" Lalu ia kaget melihat Muwon yang tanpa perhitungan, menolong mereka berdua. Muwon langsung menggendong orang yang terluka parah itu, dan ia menyuruh kepada Miryeo untuk mengikutinya. Mu Huan langsung berteriak kepada Muwon, "Apa yang kau lakukan? Berhenti bertindak sesuai kehendakmu. Aku yang membuat keputusan di sini." Muwon dengan tatapan tajamnya, berkata kepada Mu Huan, "Kita sudah dikepung, jadi kalau mau hidup, bersiaplah untuk pertarungan." Ketika Mu Huan marah karena merasa tidak dianggap, tiba-tiba Ketua Yong menepuk pundaknya, seraya berkata, "Iya benar, kita sudah dikepung, dan jumlahnya lumayan banyak." Lalu ia berkata dalam hatinya, "Mu Huan, kau terlalu lama mengambil keputusan, seharusnya aku tak menunjuknya sebagai penanggung jawab di misi ini." Apa Jin Muwon sudah memahami situasinya? Sementara itu, Jin Muwon menyuruh Munjung untuk menyiapkan tempat untuk orang yang terluka. Munjung pun langsung membuka wagonnya. Muwon berkata kepada Munjung, "Pastikan kau waspada, karena tugasmu melindungi wagon ini. Kau bisa kan?" Melihat kebaikan Muwon, Miryeo sangat bersyukur karena sudah mau membantu. Belum sempat berterima kasih, tiba-tiba orang yang melukai Miryeo datang merusuh. Seketika suasana menjadi panik. Lalu pimpinan dari perusuh itu berkata, "Oi,
Jadi kalian bajingan yang mengambil buruanku. Lalu ia tersenyum kepada Muwon sambil berkata, saat aku masih sopan, kenapa tidak kalian serahkan katak beracun itu padaku? Jin Muwon bersiap untuk menghadapi orang itu. Ia berkata, kalau kami akan melakukan itu, tak ada alasan, kami memasukkan mereka ke wagon kan. Ia langsung mengeluarkan pedang dari sarungnya. Pria itu langsung menghunuskan tombaknya, sambil berkata, benar sekali. Meski kau serahkan mereka, kami tetap akan membunuh kalian. Lalu ia menyuruh pasukan hantu merah untuk membantai semua rombongan. Di sisi lain, pengawal pedagang naga putih, dan pasukan brigadir besi bersiap untuk bertarung. Hingga akhirnya pertempuran tidak bisa dihindari. Terlihat setiap anggota brigadir besi sedikit kewalahan dalam menghadapi pasukan hantu merah, dan kapten pengawal menangkis serangan itu, sementara Nona Yun terlihat sangat ketakutan dengan situasi seperti ini. Sampai-sampai ia tidak bisa bergerak saking takutnya. Tiba-tiba dari belakang terlihat ada orang yang mau menusuk Nona Yun. Akan tetapi wakil Chae dengan sigap menolong Nona Yun. Melihat Nona Yun yang ketakutan, wakil Chae berteriak kepadanya, brengsek, tenanglah. Kau mau mati di sini. Setiap kau melangkah di dunia luar, itulah tempat bertarungmu. Jadi kalau kau mau hidup, bergerak dan ikuti aku. Beralih ke tempat lain, Yang Yol sebagai wakil hantu merah, dengan sombongnya, ia berkata, apa tak ada yang bisa melawanku? Tiba-tiba dari atas terlihat Ketua Yong datang menyerangnya. Duar, serangan itu tepat mengenai Yang Yol. Ketua Yong berkata kepada Yang Yol, diamlah. Akan tetapi ketika melihat Yang Yol masih hidup, Ketua Yong berkata dalam hatinya, cih, kupikir dia bisa kalah dengan serangan itu, tapi ia berhasil menangkisnya. Lalu Ketua Yong melihat kepada pria itu, ia lanjut berbicara dalam hatinya, mereka hantu merah, ya. Ini pertama kali aku mendengarnya. Pertarungan antara Ketua Yong dan Yang Yol berlangsung seru. Ketua Yong berkata dalam hatinya, bajingan ini, bukan dari daratan utama. Lalu, seperti kilat Ketua Yong langsung menebasnya, akan tetapi tebasannya kurang dalam, sehingga Yang Yol belum bisa ditumbangkan. Kemudian Yang Yol menyerang balik kepada Ketua Yong, akan tetapi Ketua Yong bisa menangkis serangan itu. Lalu Ketua Yong berkata dalam hatinya, aku harus mengincar lehernya. Tapi harus kuhentikan gada besi itu dulu. Setelah gada besi itu bisa dihentikan, Ketua Yong memanjat di punggung Yang Yol. Dengan penuh nafsu, Ketua Yong menyerangnya dengan menggunakan skill, pedang bersisik naga. Seketika itu Yang Yol langsung bisa dilumpuhkan. Setelah melumpuhkan Yang Yol, Ketua Yong berkata, perlu kusisakan begundal ini, agar bisa diinterogasi. Anehnya mereka hanya menyerang tanpa menghiraukan nyawanya. Kemudian Ketua Yong teringat kepada Ketua Hantu Merah. Sepertinya ia harus membunuhnya. Di sisi lain, Ketua Hantu Merah sedang menyerang Muwon. Orang itu dengan penuh nafsu terus bertubi-tubi menyerang Muwon. Dan dengan tenangnya Jin Muwon menangkis setiap serangan orang itu. Lalu Jin Muwon berkata kepada orang itu, perusahaan dagang naga putih yang hilang serta situasi di U6, apa kalian dalangnya? Pria itu menjawab omongan Muwon, sambil menyerang Jin Muwon. Ia berkata, oh, aku hanya alat untuk menangkap dan membunuh. Orang lain yang membuat garis besarnya. Terlihat di sana Muwon dengan mudah menghindari serangan itu. Ia melompat ke belakang. Lalu Muwon berkata, kalau begitu, katakan siapa dia, sambil Muwon membalas menyerang orang itu. Orang itu menghindari serangan Muwon, sambil berkata dalam hatinya, oh, kalau dipikir. Bukan hanya Qi-nya tak terdeteksi, ia juga mendeteksi kami dari jauh. Bahkan ia bertahan melawanku dan bisa membuatku waspada. Lalu ia berkata kepada Muwon, kalau kau sangat penasaran, aku, Jenderal Hantu Merah, Nam Gunwi, kau harus membunuhku dulu. Mendengar ucapan Nam Gunwi, Jin Muwon hanya terdiam. Tanpa basa-basi lagi,
Nam Gunwi langsung menyerang Muwon dari atas. Untung saja Muwon bisa menangkis serangan tersebut. Dengan sombongnya Nam Gunwi berkata kepada Muwon, "Aku akan memberitahu semuanya kalau kau berhasil menebasku." Muwon dengan tenang menendang perut Nam Gunwi. Ia pun tidak bisa menghindari tendangan Muwon. Lalu ia memprovokasi Muwon. Ia berkata, "Kenapa kau tidak mengerahkan semua kemampuanmu?" Lalu ia berteriak kepada Muwon, "Tunjukkan kemampuanmu. Aku tahu itu menyeramkan." Jin Muwon pun langsung mendekati Nam Gunwi, dan ia menyerangnya seperti serangan yang tadi. Dengan mudah Nam Gunwi bisa menghindari serangan itu, sambil ia berkata, "Oh, kau sudah memakai gerakan itu lagi, akan tetapi semua itu hanya tipuan." Serangan tadi hanyalah siasat supaya ia bisa lebih dekat lagi dengan Nam Gunwi. Karena mengurangi jarak adalah hal yang tepat untuk melawan pengguna tombak. Akan tetapi serangan Muwon dari jarak dekat juga dengan mudah dihindari oleh Nam Gunwi. Jin Muwon tiba-tiba ada di atas, ia langsung melancarkan serangan kepada Nam Gunwi, dan akhirnya serangan itu mengenai tangan Nam Gunwi. Seketika Nam Gunwi pun kewalahan dengan kelincahan Jin Muwon. Nam Gunwi berkata dalam hatinya, ia berbeda dengan ahli bela diri daratan utama lainnya. "Aku tak percaya ada orang sepertinya. Ia benar-benar jago." Lalu ia berteriak, "Akan kukerahkan semua kemampuanku." Ia mengeluarkan skill tombak membara naga api, dan inti pembakaran naga api. Skill itu tepat mengenai Jin Muwon. Lalu Nam Gunwi berkata, "Ho, tak disangka aku bertarung sekuat tenaga melawan kutu kupret tak dikenal. Tak kusangka tombak membara naga api keluar sejak awal." Ia mungkin sudah tercabik. Nam Gunwi kaget bukan kepalang ketika ia melihat ke atas. Ia melihat Muwon sedang mengeprikan bajunya. Jin Muwon dengan tatapan tajamnya berkata, "Baju ini hadiah dari Pak Wang." Seketika langsung Jin Muwon mengeluarkan skillnya. Paduar serangannya tepat mengenai Nam Gunwi.